Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, dipertemukan oleh Allah Ta'ala, dan semoga dengan niatan yang sama insyaallah ya, mengharap daripada keridhaan daripada Allah Ta'ala. Sampai sekarang di bab yang ke-51 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, di babur roja, bab pengharapan. Kalau Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadi. Ibadiyah mestinya ini. Ibadi apa ibadiyah? Ibadiyah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka itu adalah orang-orang yang asraf, berlebih-lebihan, melampaui batas atau berlebih-lebihan. Mereka itu berlebih-lebihan ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu, janganlah kalian sama berputus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa dia, juga dia Allah Ta'ala itu al-ghafurur rahimun, zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa hal yujza, dan tidaklah aku membalas, illa kecuali al-kafuru, kekufuran. Ini di surat Sabah ayat yang ke-17. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, inna, sungguhnya kami, qad sungguh uhiya, diwahyukan ilaina kepada kami, anal adzab, sesungguhnya azab itu alaman atas orang yang kadzdzaba, orang yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Sesungguhnya sungguh diwahyukan kepada kami bahwasanya azab atau siksaan itu atas orang yang berdusta dan orang yang berpaling.
di surat Tuha ayat yang ke-48. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati, dan rahmatku itu wasi'at, luas, kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Ayat-ayat ini adalah ayat tentang harapan bagi orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Terus bagaimana orang berbuat dosa? Sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan kalian berputus asa. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang sudah terlanjur, mereka itu berbuat berlebih-lebihan atas dirinya itu, ya, melampaui batas pada dirinya itu. Jangan berputus asa, rahmat Allah, ya. Jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Allah itu maha pengampun semua dosa kalau Allah kehendaki, ya. Allah kan maha pengampun juga maha penyayang. Kemudian Allah itu tidaklah membalas, ya, kami itu tidak membalas kecuali hanya kepada orang-orang yang kafir saja. Ada dibalas dengan siksaan. Nah, kalau kamu sudah tidak kafir, tadinya kafir, kamu bertaubat, ya tidak dibalas dengan siksaan. Dan sungguh diwahyukan kepada kami bahwasanya siksaan-siksaan itu atau adab-adab itu atas orang yang berdusta, orang yang mendustakan, juga orang yang berpaling. Ya, berpaling itu adanya ya tidak mau dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tidak mau. Berdusta ya bersama, dusta itu ya membohongi. Orang itu kalau tidak mau beriman nanti kan dusta. Aslinya orang itu kan dalam keadaan fitrah, dia itu tidak beriman, itu kan mendustakan, ya. Kemudian rahmat Allah Ta'ala itu luas, ya. Segala sesuatu rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan sampai putus asa. Berbuat dosa masih ada taubatnya, gitu. Di ayat tadi itu, ya, untuk pendukung daripada bab pengharapan ini. Hadis yang pertama dari bab ini, wa an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, dan dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu, sendirinya, atau maha esa, gitu. La syarika, tidak ada, ya, tidaklah menyekutukan lahu baginya, tidak ada syarikat, engkau tidak menyekutukan lahu baginya Allah Ta'ala. Wa ana Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hambanya, ya, Muhammad itu hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad dan sebanyak-banyaknya keanehan atau mukjizat-mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad itu tetap, ya, orang yang namanya Muhammad tetap hamba, bukan sesembahan, bukan. Sehebat apapun tetap hamba Allah, karena yang menghebatkan juga Allah Ta'ala. Wa ana Isa, dan bahwasanya Isa itu Abdullahi, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Bahkan Isa bukan anak Tuhan. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha, yang dia Allah itu melemparkan ila Maryam, pada Maryam, waruhun, dan ruh, minhu, darinya, dari Allah Ta'ala, ya. Kalimat melemparkannya ya memberikan.
Wal jannata wan naro hakun, dan jannah dan neraka itu hak, benar, ada. Ada kolahu, akan memasukkannya kepada orang. Siapa yang masukkan? Allahu, Allah. Kemana? Al jannata, ke jannah. Ala atas ma, apa-apa yang kana adalah minal amali, dari perbuatan. Muttafaqun alaihi. Wa firatin lil Muslim, dan dalam satu riwayatnya Imam Muslim, atau di dalam riwayatnya Imam Muslim, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa ana Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, haramallahu alaihin nar, Allah Ta'ala mengharamkan atasnya orang yang bersaksi pada Allah dan bahwanya Allah itu sembahan satu-satunya dan Muhammad utusannya itu, ya, Allah haramkan atasnya dia itu neraka, artinya tidak dimasukkan ke neraka, haram. Ya. Mudah, memang mudah kalau diucapkan, tapi ini bukan sekedar ucapan, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan begitu aja, jangan. Dua kali tidak seperti itu. Definisinya tidak seperti itu. Pengertiannya juga tidak seperti itu, ya. Ini artinya ya tauhid, pengesaan diri, pengesaan seseorang, pengakuan seseorang bahwasanya Allah itu satu, mengesahkan Allah. Baik kalau dalam pelajaran sekolah itu ada ada tauhid rububiyah, ada tauhid ilahiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya. Itu sekedar hafalan anak-anak saja. Dia menghafalkan mungkin itu, ya, hafal semua. Tapi praktek yang dipraktekkan tidak sesuai dengan yang dihafalkan, ya namanya dia ya lepas dari itu. Ya. Jadi namanya orang sudah bersaksi, saya itu menyaksikan, bersaksi bahwasanya ya, tidak ada ilah kecuali Allah. Terus perbuatan mereka itu adalah membuktikan bahwasanya ilahnya hanya Allah Ta'ala. Mestinya seperti itu. Lah kalau tidak mengilahkan Allah Ta'ala kan musyrik. Lah orang mengucapkan ini kok perbuatannya itu masih ya, mempercayai sana, percaya sini dan lain sebagainya, ya. Mengatakan Isa ibnu Allah, Uzair ibnu Allah, itu kan ya susah. Syirik. Terus kalau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah, artinya utusan itu kan diperintah. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah mendapatkan satu perintah Allah, mendapat rekomendasi dari Allah Ta'ala. Ya. Meski kita ikuti, mestinya seperti itu. Jadi orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat ini tidak sebagaimana orang zaman ucapan saja, ya, ucapan saja. Makanya kalau kita sebagai orang yang betul-betul orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu dalam memaknai 2 kalimat syahadat itu tidak semudah sebagaimana kita ini sudah ucapan sudah dakhulul jannah, tidak seperti itu. Sampai jaminannya kan surga. Maka di sini kan dilanjutkan wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh, sampai disuruh, ya, kebiasaan orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Kita harus menentang, harus mau mengatakan bahwanya Isa itu juga hamba Allah dan hanya utusannya Allah Ta'ala. Cuman dia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu, ya, cuman atas dasar apa, bahasa yang kasar itu, ya, kalamnya Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Allah itu
Tidak mampu proses saja bisa. Jadi itu ya bisa. Nabi Adam itu tidak mampu proses apa-apa. Cuma gundukan tanah aja. Jadi manusia kalau Allah Ta'ala mau. Lah wong bukan batu itu bisa keluar unta itu bisa. Nabi Soleh mukjizatnya. Untuk menguji orang-orang di sana. Unta dikeluarkan, unta itu keluar dari batu. Kalau kita kan buatan gitu ya, kira-kira kok iso. Ya Allah Ta'ala itu bisa. Seandainya Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu kepada kita tanpa kita berbuat apapun bisa. Ngerti-ngerti teko itu bisa kalau mau. Masalahnya kan terus adanya kita tuh terus kon ngopo kan gitu. Adanya kita terus disuruh berbuat, nanti kalau semua Allah memberikan sesuatu apa-apa sebab jadi kan amalan kita tidak ada. Ingin masjid jadi ini karpet berarti paling dari Allah Ta'ala misalkan bisa, Allah bisa. Yang rugi malah kita ini ya. Pahala dari sana tidak ada. Bangun masjid bisa, pahala dari kita ikut ya, berserikat dalam berpahala itu malah tidak ada kan, malah repot. Terus disuruh mengakui bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, hak dari Allah Ta'ala. Meskipun hanya sekarang kan orang dijalani surga tidak begitu tertarik sama sekali ya. Kalau tidak diberikan satu kecocokan hatinya oleh Allah Ta'ala. Nah, diceritakan neraka tidak takut. Orang mati rokok. Kan sudah pol-polan sudah diceritakan masalah neraka tidak takut ya. Kemarin ya letiani api neraka itu ditaruh di bawah kaki kapal kaki buah sini aja. Dan itu bukan api peletihan. Orang sering menggambarkan kayak tegesan putungan rokok, bukan kegedean ya, itu cuma peletihan. Seperti itu kita bisa bayangkan. Bayangan kita itu cuma api yang ada di dunia. Terus kemudian dia mengatakan enggak mungkin Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu apa yang tidak mampu. Alasannya begitu. Mampu nyatanya tidak mati di akhirat lain. Kalau dalam riwayat lain gitu ya, oh ini belum selesai ini. Kemudian Allah Ta'ala itu akan memasukkan seseorang itu ke dalam jannah gitu. Minal amali dari perbuatannya, bukan ucapannya saja. Jadi apa yang dia ucapkan terus kemudian apa dia perbuatkan. Nah, artinya dari sini ini jalan kemudahan ya. Begitu orang itu sudah bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, kemudian dia berangkat, okay. Kalau dalam ayat latar kabun atau pakun antobat, setapak demi setapak naik gitu ya. Memahami itu kemudian apa yang dia ketahui dia amalkan, itu sambil mencari ilmu, belajar terus dia tidak ada henti-hentinya gitu ya. Nah ini jalannya seperti itu. Kemudian pengakuan daripada Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ya seperti apa yang dilakukan kita ini salah satunya. Belajar apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sampainya kepada kita adalah kita belajar daripada para ulama-ulama pewaris Nabi. Masuk aja amalan kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala ini. Bagi yang diberi mudah. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dalam ayat seperti orang disuruh naik ke langit, dia sesat. Di sana tidak ada angin, tidak angin. Dan sampai sana, sampai bulan saja belum tentu ada angin. Dulu kan, di ceritanya ada orang ke bulan. Tahun pinten nih mas? Saat ini betulnya tadi. Katanya Yurida Gagarin digulai wong Amerika ora enak jenenge kuwi. Ya sekarang disuruh ke sana tidak bisa nih. Nah, teknologi semakin canggih kok, dulu belum canggih malah bisa, sekarang tidak bisa. Tenang pura ini.
kan sering dibantah astrologi kan tenan ora aneh-aneh orang tempatnya di bumi wastaqarun tempat singgah sementara ini ya fil ardi ini di bumi ini bukan di tempat-tempat yang lain. Nah golek-golek liya ya boten hidup cocoknya di bumi ini. Kemudian dalam riwayat lain Imam Muslim, barang siapa yang mereka itu bersaksi bahwa saat tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya kalau kita jangan mengucapkan wa ana Muhammad, jangan, ini Rasulullah. Dan aku ini adalah Muhammad utusan Allah. Terus Allah itu mengharamkan atas orang yang berbuat seperti tadi neraka. Haram neraka berarti kan kejana. Sekalian ini tauhid. Dosa semua terampun kecuali kesyirikan ini. Kecuali kesyirikan. Bahkan di kitab Jami Sohir itu diceritakan nih. Atani Jibril itu datang kepadaku. Dia mengatakan fabasyaroni annahu man mata min umatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Berilah kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad, bahwasanya orang yang mati, kemudian orang tadi tidak menyekutukan dengan Allah Ta'ala, umatmu itu mati keadaannya tidak menyekutukan Allah Ta'ala sedikit pun, sudah dipastikan dakhulul jannah. Aku bertanya kepada Jibril, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, meskipun pernah mencuri. Jibril mengatakan wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah lakon ini ditaubati lho Pak, maksudnya apa-apa. Artinya dosa itu selain syirik, kalau dia itu mau bertobat kepada Allah Ta'ala, harapannya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini dereng lakonnya pun dilakoni. Oh iya nek ngono nggih jalur ampun karo Allah Ta'ala, lah ini kan jarak. Itu barang yang sudah terlanjur, sudah pernah ngelakoni itu ya sudah ampun pada Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik tak terampun. Tapi seandainya Allah Ta'ala berbuat, sebetulnya semua dosa itu mengandung kesyirikan. Semua dosa itu cuman syiriknya syirik tidak sebagaimana syirik besar. Syirik itu kan ada ukurannya. Seperti apa maksudnya? Kekafiran sama, ukurannya sama. Ayat apa nih? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul kafirun nih. Beberapa ayat diulang-ulang ayatnya, tapi akhirnya berbeda. Fasikun, kafirun, zalimun. Ini kan barang siapa yang berhukum dari selain hukum Allah Ta'ala kan kafir. Nah sekarang hukum yang dipakai kita kan bukan hukum Allah Ta'ala, apa ya kafir. Lah ini bobot daripada kekafiran itu berbeda-beda sebagaimana syirik ini. Semua dosa itu mengandung syirik. Begitu orang itu berbuat dosa, dia beranggapan seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak ada. Korupsi contohnya, dia menganggap bahwa dosa ataupun Allah tidak ada, makanya saya berani. Ada mentah. Nah, kan pada saat dia menghilangkan Allah Ta'ala itu kan namanya kan ya berarti ada sembahan yang lain kan. Allah dianggap rapuh. Masya Allah. Jadi syirik ini pokok. Semua amalan pun Masya Allah. Bahkan ketika orang Arabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang dua amalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatani. Ya Rasulullah, apa yang bisa mewajibkan dua kalimat yang bisa masuk ke dalam neraka, atau
dua amalan bisa masuk ke dalam neraka itu apa? Gue harus jawab, nanti akan lewat ini. Man mata lam yusyriku billahi syai'an dakhulal jannah wa man mata yusyriku bi syai'an dakhulan nar. Nah, ini baik. Jadi siapa yang meninggal keadaannya tidak menyekutukan kepada Allah Ta'ala bisa dipastikan dia masuk ke dalam jannah. Tapi siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Ta'ala maka neraka. Tobat kepada Allah Ta'ala semua yang telah kita lakukan terdahulu ya, dan harapannya babnya kan bab harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Nah Rasul itu buatan kurang 100 kali. Jadi selain 70 kali, jadi selain 100 kali. Rasulullah meminta ampun kepada Allah satu hari itu tidak lebih, tidak kurang ya, lebih daripada itu. 70 kali atau 100 kali istighfar. Kita yang banyak dosa. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla. Berkalamlah Allah azza wa jalla. Inilah hadis qudsi. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu, satu kebaikan ya. Satu kebaikan falahu maka baginya orang tadi asru amsalihha 10 amsalihha semisal padanya, semisal kebaikan tadi. Aw azyad atau lebih, atau aku melebihkan. Jadi orang berbuat satu kebaikan maka permisalan mereka itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan atau tak lebihkan. Allah Ta'ala, murahnya Allah Ta'ala. Wa man jaa bisayyi'ati, dan barang siapa yang datang dengan dosa, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka aku membalas dosa tadi atau kesalahan tadi satu dosa semisalnya. Dosa dibalas satu, tapi kalau kebaikan 10 atau tak lebih ya. Insyaallah Allah Ta'ala kalau dalam sedekah bisa bila itu tanah bila bikuli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah, 1 dikalikan 7 dikalikan 100. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Kemurahannya Allah Ta'ala sampai seperti itu. Jadi kalau kita mengandalkan amalan-amalan kita terus-terusan ini utama, 1 ganjal 1 ganjal 2, insyaallah. Termasuk sholat jamaah 27 derajat. Tapi orang sering laki-laki kok sholatnya di rumah lah itu kan ya. Dan tidak ada halangan apa-apa. Kan perlu kita hujan juga tidak, sakit juga tidak. Kok sholat di rumah? Gue ini Jember muah lah itu kan. Ya kalau hujan karena ada payung tadi. Apa sebagian masjid kalau hujan shollu fi buyutikum. Ada seperti monggo. Ada hadisnya ada, mau ngamalkan itu monggo. Shollu fi buyutikum. Tapi shollu fi buyutikum ke masjid boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau hayya al falah tidak ada apa-apa kemudian dia nggak mau. Ayo cari keberuntungan kalau dia nggak mau. Kemurahan daripada Allah Ta'ala, 1 kebaikan dilipat gandakan 10 atau Allah Ta'ala tambah. Kejelekan cuman dibalas dengan 1 kejelekan. Bahkan Allah menyebutkan au aghfiru, atau aku mengampuni. Dosa 1 tak balas 1 atau tak ampuni. Insyaallah. Wa man, dan barang siapa yang takorroba minni, mendekat padaku, sibron 1 jengkal, takorrobatu minhu dhiro'an, maka aku Allah Ta'ala akan mendekat padanya orang tadi 1 sekian ya.
sahasta, satu hasta. Waman dan barang siapa yang taqarraba minni diro'an, yang mendekat padaku itu satu diro, taqarrabatu minhu ba'an, aku akan mendekat minhu darinya itu ba'an, satu depan. Sekian, Allah mendekat sekian. Insyaallah. Waman atani dan barang siapa yang datang kepadaku yamsi dengan berjalan, ataituhu aku datang kepadanya harwalatan nggih. Mlaku ning rada banter di atas jalan. Lari-lari kecil kayak sain. Waman lakyani dan barang siapa yang menjumpai aku bikurobi sebesar al-ardi bumi, khotiatan keadaan khoti kesalahan artinya dosa, la yusyrik bi tidaklah dia menyekutukan padaku syai'an sedikit pun atau dengan sesuatu, laki tuhu aku akan menemuinya orang tadi bimithliha dengan semisalnya maghfiratan ampunan. Jadi orang yang menjumpai Allah Ta'ala membawa dosa yang sebesar bumi, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala, sedikit pun tidak pernah, maka akan menjumpai dengan mereka hamba tadi, orang tadi, ampunan. Kemungkinan besar diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa makna hadisi dan maknanya hadis, man taqarraba ilayya, orang yang mendekat kepadaku bitoati dengan ketaatan, taqarrabtu maka aku akan mendekat ilayhi kepadanya birahmati dengan rahmatku. Jadi kalau seseorang itu mendekat kepada Allah karena ketaatnya pada Allah Ta'ala, karena ketaatan pada Allah Ta'ala, bukan karena takut kepada siapapun, nawaitunya karena Allah, maka Allah akan mendekat padanya itu dengan rahmatnya. Wa inzada, dan jika dia menambahi, zitu aku juga menambahi. Dia bertambah dekat lagi, aku tambah dekat lagi, rahmat itu tambah lagi, tak tambah rahmat lagi. Fa'in atani yamsi, dan barang siapa yang datang kepadaku itu dengan berjalan, wa asro'a, dan cepat-cepatnya, dan bercepat-cepat fitoati pada ketaatanku, ada taat kepadaku, ataituhu aku akan mendatanginya harwalatan. Harwalatan itu berjalan bergegas, di melayu, lari, bergegas-gegas, aki-aki. Yaitu sobabtu alaihi, aku menuangkan alaihi atasnya, atas orang tadi, rahmat. Wa sabaqtuhu, dan aku akan mendahulukan biha dengannya, walam, dan tidaklah wijahu, aku itu membutuhkan ilal masyi pada perjalanan al-kathir yang banyak, fil wusuli pada sampainya, ilal maksudi pada maksudnya, pada tujuannya, pada tujuannya.
ada tujuannya. Wa qurabul ardi, dan kalimat qurabul ardi tadi bi dhammil qafi, dengan dhammahnya qaf. Menjadi ku berarti dhammah. Wa yuqalu, dan dikatakan bi kasriha, dengan kasrohnya. Ada yang mengatakan bukan ku tapi ki. Wakirobu berarti wakirobul arti. Bisa ki bisa ku. Kalau ada orang baca wakirobul ardi, jangan disalahkan. Boleh, artinya tidak berubah. Ya, tidak berubah arti. Wa dhammu, dan dhammah itu as-sahhu, lebih sah, lebih sahih. Wa ashharu, dan lebih terkenal, masyhur, lebih masyhur. Boleh di di dhammah, boleh di kasrah, boleh di dhammah, tapi di dhammah ini lebih termasyhur, masyhurnya di dhammah, menjadi ku ini. Tapi ya ada yang boleh saja di kasrah. Wa maknahu, dan maknanya itu matukor ribu mil'aha, apa-apa yang mendapati, apa yang aku itu mendapati mil'aha, penuhnya, berarti bumi, penuhnya bumi. Wallahu a'lam. Orang datang membawa dosa sak penuh bumi, tapi dia tidak membawa dosa kesyirikan. Tak setip, bahasa kita hapus misalnya, ya, hapus oleh Allah Ta'ala. Bab-bab yang seperti ini kan kita enak harapan, bukan menghasut untuk berbuat dosa loh. Wah, nak ngono gitu dosa wae, itu namanya kan jarak. Ini barang sesuatu sudah terlanjur kok. Sudah terlanjur. Bahwa pada Allah Ta'ala, dia bertobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, kan besok di akhirat itu semuanya ditampakkan oleh Allah Ta'ala, baik dosa maupun pahala itu ditampakkan semua. Ya, orang kan, wah dosa sekian, tapi oleh Allah Ta'ala, dah hambaku jangan khawatir, tak dihapus ya. Kayak kita melihat proyektor mungkin gitu, dilihat lah yang orang munafik ini yang susah, amalannya ada tapi dihapus. Begitu, amalannya banyak tapi dihapus. Niatmu bukan untuk itu kok. Atau orang yang riya, berbuat sesuatu tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Orang berpuluh-puluh tahun sholat jamaah tepatnya di bawah imam, dekat imam. Kebetulan dia berhalangan. Waduh, aku nanti pada bulan imam isin. Oh, berarti berpuluh-puluh tahun ini dia isinnya kan, isin akan ngomong-ngomong soal aku nak buri. Loh, lagi kepiye? Dipandang oleh orang-orang baik di hadapan Allah Ta'ala tahu kok. Karena hadis, kamu pandai baca Quran begini dan begitu dan begini begitu. Iya ya Allah, iya ya Rabb, saya berbuat gitu. Apa niatmu? Mencari pahala di hadapan ya Allah. Allah memberikan kapan? Kadzabta. Kamu dusta. Kowe maca kuwi mikir wong mahir bacaan. Dinah kuwi enek tilawatil Quran tentu hadiah niatmu kuwi ngono kok. Ya wis to niatmu kuwi untuk juara satu dan lain sebagainya. Niatannya itu toh. Nah itu kan ya ora enek bacaan. Orang perlombaan dalam mengamalkan Quran kan belum ada gitu. Yang ada cuma bacaan Quran saja. Sholawate apike itu baik wong Kristen. Hapusan gitu. Tewas. Nah sini nak tak belajari baca Quran lah. Saya Kristen kok Pak. Lah wis bujur lho. Lah sing ngajari niku ya cai kondang to ngoten nggih.
tebake masyaallah kaya ngono bolone Robert Mori ngapalke Quran tebake kepengin jungkel ke wong Islam ora ketemu piye kok Quran kok ora enak ya enggak kan tapi dia juga tidak beriman cobi wong daerah kulon mriku kok negara maca mriku belajar Quran tujuan kaya ngono sampai dihafalke ngono hampir hafal mutung wah tiwas entek mutung hampir hafal kok ora enek tok Al-Qur'an sing iso dijatuhke memang ndak ada. Nah, sekalian ya, Bapak, jadi begitulah. Kalau orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, jangan berputus asa, meskipun dosanya banyak. Harapanlah. Lah kalau sudah terlanjur syirik, dia lakukan tidak tahu ya cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Intinya bertaubat sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai getun gelo. Ngerti ngono ada kambing diadili oleh Allah Ta'ala tubruke disuruh balas ketika duniane nyeruduk terus toklek sumune setelah itu oleh Allah Ta'ala diwujudkan lagi suruh membalas baru itu dilebur. Wah, orang dosa ngerti aku dadi kuwi wae dadi lemah kuwi wae. Dadi leburane kuwi wae. Tidak ada urusan. Kadung kita ini jadi manusia. Tapi harus disyukuri malah disenangi. Dijadikan manusia berarti kan ada harapan kita itu untuk masuk ke dalam jannah. Kalau mau ngoten. Kalau nggih. Aku lupa tidak astagfirullah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta